Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KWP Siliwangi mau memperkenalkan ini Neng Irna dari Universitas Terbuka jurusan Agribisnis Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Mau mempresentasikan mempraktekkan demonstrasi cara membuat pestisida nabati Pestisida organik atau nabati ya, untuk ngebasmi kutu kebun ya. gitu. Bersama Ibu Hajah Ella, PPL Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Ibu sama Bapak semuanya, saya Irna Mawaramawati dari Agribisnis Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Saat ini sedang melaksanakan praktikum unit 2 dari metode dan teknik penyuluhan pertanian, demonstrasi cara praktikumnya untuk pembuatan pestisida nabati gitu. Di sini banyaknya kadang-kadang cabai rawit ya Bu ya yang ditanamnya. Nah, biasanya masalahnya ditemukan apa aja nih kalau misalkan di cabai rawit di sini? Boleh salah satu atau ubahnya busuk, ada misalkan yang tanamannya jadi Keriting daunnya. Ya, daunnya keriting. Jadi setelah dilihat ya kemarin survei ke lapangannya, ada beberapa yang busuk kayak kena patek, lalat buah atau misalkan tanamannya jadi kecil. Sekarang saya fokusnya untuk demonstrasi cara untuk pencegahan dan penanganan dari kutu kebunnya. Jadi harus tahu dulu ya Bu ya. Ini contohnya seperti ini kalau misalkan kita zoom nih di kutu kebunnya. Jadi kutu putih, nah kutu kebun. Nah ini itu biasanya ditemukannya di bawah daun. Jadi dia ini ngambil nutrisi dari si daun yang kita ini ya, yang tanaman yang kita budidayakan. Efeknya tuh kayak gimana? Jadi kayak gini. Kayak ada yang beberapa contoh pasti pernah lihat jadi keriting. Jadi kayak gini jadinya. Ini juga kenapa sih susah dikendalikan? Karena dia itu punya zat lilin gitu. Jadi buat menghalangi si senyawa-senyawa yang mau nyerang dia kayak gitu ya. Mau kita basmi ke dia susah karena dia juga punya penghalangnya kayak gitu. Jadi punya pelindungnya. Maka dari itu nih sekarang saya mau memperkenalkan gimana sih caranya buat pestisida organik di rumah gitu. Tapi memang harus rutin kalau ini ya. Bahannya ini yang bisa kita temui di rumah yang mudah kayak gitu. Yang pertama bahan-bahannya itu ada serai, ini bisa, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja, paling 2 serai. Sama ini bawang putih. Jadi bawang putih bisa 5 siung aja cukup bawang putih untuk 1 kali pembuatannya kita ya. Jadi takarannya ini biar mudah. Yang disiapkannya botol bekas minuman itu diisinya 300 ml aja setengahnya kayak gitu. Yang udah dipotongnya bawang putihnya dipotongnya acak aja nggak apa-apa, bukan mau buat nasi uduk ya Bu, bebas ya. Nah ini sama serehnya dipotong juga kecil-kecil. Baik ya Bu ya, sama Bapak saya mau menjelaskan dulu fungsi dari bahan yang kita pakainya. Kenapa sih pakai serai sama pakai bawang putih? Jadi kalau misalkan pakai serai ini mengandung minyak atsiri ya. Jika diaplikasikan pada tanaman bisa mempengaruhi si hamanya nih, soalnya tanaman yang kita tanam itu kan mengeluarkan bau yang disukai sama serangga. Kenapa? Misalkan mereka hamanya suka nih ya. Nah, jadi pakai ini gunanya untuk memanipulasi penciuman dari si serangganya gitu supaya nantinya nggak mau nempel di daun atau tanaman yang kita tanam. Nah, yang kedua ada bawang putih. Kenapa sih pakai bawang putih? Ada yang tahu nggak itu? Ya, bawang putih juga hampir sama karena baunya ya sama kayak serai juga, karena ini ada senyawa yang si serangganya ngebikin serangganya nggak suka. Jadi senyawanya teh kalau ini namanya ada alisin, alin, minyak atsiri sama senyawa sulfur gitu ya. Jadi senyawa itu nggak hanya ngebuat si serangganya pengen ngejauh, tapi juga kayak bisa ngebasmi serangganya, ngebunuh serangganya. Jadi yang dibutuhin sama kita itu adalah si gasnya ketika ininya difermentasi semuanya. Jadi caranya kalau udah terkumpul semua bahan-bahannya nih kita campurin nih semuanya ya. Bahan-bahannya tadi, jadi bawang putih disatukan. Ini terus disatukan. Oh ya, ini ada bahan tambahannya ya, ada nasi. Kenapa pakai nasi? Kan kalau difermentasi nantinya jadi bagus ya untuk membasmi serangganya. Ini tambahkan nasi putih juga.
secukupnya saja 1 kepal. Nah, sesudah dicampurkan, langsung dikocok. Nah, nanti dikocok biar itu. Nah, yang paling penting nanti disimpannya 3 sampai 4 hari, didiamkan. Gitu ya, didiamkan. Nah, tapi ini kan nanti tuh keluar gas ya Ibu sama Bapak. Jadi hati-hati bisa meledak. Bisa meledak ininya sama bakal kebayang fermentasinya gitu. Jadi sebenarnya 3 sampai 4 hari. Cuman kalau misalkan 2 atau 3 hari udah agak keras, kan harus tutup rapat. Nggak apa-apa, langsung dibuka aja kayak gitu. Nah, untuk pemakaiannya dosisnya berapa nih gitu untuk ke tanamannya. Nah, kalau untuk masih benih tapi udah ada daunnya, nah ini dikasihnya dua takarannya 2 ini ditambah 1 liter air gitu, langsung diaplikasikannya seminggu sekali ke ininya. Kalau misalkan tanamannya udah dewasa, langsungnya ininya 5 aja, 5 tambah 1 liter air kayak gitu. Jadi kadang-kadang suka bertanya-tanya ya kenapa sih udah pakai organik tapi nggak ada efeknya, karena dosisnya, waktunya, dan rutinannya biasanya kadang-kadang suka ini ya, supaya dosis itu yang penting juga kayak gitu. Jadi harus nggak bisa nih tiba-tiba udah ada baru kita tangani, tapi memang harus dari awal mencegah juga sama mengobatinya harus balance gitu. Ibu mungkin menambahkan ya memang masa sudahlah campurnya. Aduh, jadi masalah teh horeamnya Bu nya ada mah kieu tehnya. Itu Neng udah saya kasih materinya ini cuma kadang-kadang Ibu hoream gitu ya. Jadi aplikasi pestisida nabati itu benar kata tadi, tidak menunggu hama itu ada. Jadi dari mulai persemaian. Jadi kan tadi di aplikasinya kita mulai dari persemaian itu rutinnya 3 hari sekali. Karena pestisida nabati atau organik ini tidak seperti pestisida kimia. Jadi amun ieu mah obat herbal lah mun di manusia mah ya. Gitu. Jadi itu jadi masalah tuh hoream teh 3 hari sekali kudu nyemprotnya. Gitu ya. Gitu. Jadi terima kasih ke Neng udah memberikan penyuluhan pada ibu-ibu KWT ini. Jadi pencerahan lah ya buat ibu-ibu. Jadi mudah dibuat seperti bahan-bahannya barusan. Tinggal ibu-ibunya rajin itu ngumpulnya gitu ya. Itu sebenarnya mah tidak harus pakai nasi juga bisa sih, cuma bawang putih dengan sereh juga karena tadi mengandung minyak aksirik yang membuat hama itu tidak betah. Mungkin kita ngambil sereh kan bau jeung bawangnya itu. Jadi fungsi pestisida nabati itu tidak membunuh langsung seperti pestisida kimia, tapi dia menghindar. Jadi nanti hama-hama itu tidak akan mau makan tanaman karena baunya yang menyengat itu, tapi harus 3 hari sekali itu. Karena kalau tidak kan ada ya hujan angkanya pestisida nabati mah gitu, beda sama kimia gitu. Ya itu aja, tinggal kurajinan dan mulai dari tadi benar dari persemaian. Setelah persemaian kita tanam itu rutin 3 hari sekali. Jadi mencegah dulu. Kalau tidak rutin 3 hari sekali tadi kan berdasarkan dosis, waktu juga ya Neng ya tadi itu. Jadi bekerjanya bisa efektif pestisida nabati salah satunya itu dosis dan waktu penyemprotannya gitu. Jadi kalau 3 hari sekali otomatis si hama itu akan tidak betah gitu ya. Kalau sudah seperti ini mah hama sudah menyerang mah sulit. Memang untuk pestisida nabati gitu. Jadi memang cara kerja pestisida nabati harus dari awal gitu ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya untuk waktunya. Mungkin demikian demonstrasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantinya bisa diaplikasikan di tanaman yang Bapak Ibu tanam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu bubar ya.